Hai, kita lanjut kembali topiknya. Kita sudah menyelesaikan di bagian departemennya atau program studi. Kita lanjut untuk student. Ya, ini supaya pada saat pertama kali kita akses aplikasi kita, dia langsung pindah ke departemen ya. Kita ganti dulu routingnya supaya kita tidak perlu lagi tambahkan URL di sini ya. Nah, ini kalian bisa copy, kita paste di sini. Kemudian ini ganti jadi slash saja seperti di atas ya, supaya dia tidak mengarahkan lagi ke welcome ya. Ini bisa dihapus. Jadi kalau kita refresh, dia langsung pindah ke departemen ya. Jadi sekarang kita ke student. Student kita belum punya controller ya. Jadi kita akan buat semuanya sekaligus. Tidak seperti pada saat kita buat departemen ya. Departemen kan kita buat dulu controllernya dan baru buat modelnya. Untuk membuatnya sekaligus, PHP artisan yang kita buat itu adalah model ya. Make.2 model student, kemudian minus M untuk migration, kemudian C itu untuk controller, R untuk resource, supaya dia buat langsung ya CRUD nya, create, update, delete, edit dan store nya juga, resource, kemudian S untuk seeder, dan F untuk factory. Jadi satu kali buat ya, lalu dibuatkan semua filenya yang kita butuhkan. Nah, kenapa kemarin saya tidak buat satu sekaligus? Karena kadang-kadang kita buat controller tapi tidak kita buat modelnya. Misalkan kalau kita buat controller home ya, home kan biasanya tidak ada model home ya, makanya kemarin kita buat manual. Jadi yang pertama kita tangani dulu di bagian migration. Ini saya tutup sidebarnya, Ctrl B. Student ini nantinya dia akan relasi dengan departemen ya. Itu buat relasi dollar table. Kemudian kita panggil foreign ID ya. Foreign ID dari mana? Dari department underscore ID. Jadi kalian ketik seperti ini, nanti si Laravel-nya itu sudah tahu ya. Constraint. Ini biasanya kita tambahkan nama tabelnya apa. Ini nanti yang menjadi foreign ID ya, atau foreign key. Di sini kalau nama tabel kalian itu bukan tabel departemen, kalian biasanya isi di sini nama tabelnya. Tapi karena nama tabel kita tuh departemen, ini bisa kalian kosongkan ya. Nanti si Laravel itu dia sudah tahu kalau ini diambil dari tabel departemen. Dan on delete, jadi pada saat ID ini dihapus pada tabel departemen, kayak ini ya, misalkan pendidikan teknologi ini dihapus, nanti semua student yang berada pada prodi tersebut akan dihapus juga. Cascade ya. Ini ada beberapa, ada yang no action artinya kalau saya hapus ini data studinya tidak ikut terhapus, atau null. Kalau null, nanti kalau saya hapus ini semua yang menggunakan ID pendidikan teknologi informasi itu dibuat jadi null. Biasanya kita pakai cascade. Dan dollar table ini untuk nama mahasiswa ya, kita gunakan string name. Ini kita buat dua saja ya, dan name.
Ya nim kalau misalkan dia cuma 11 digit, kalian bisa pakai integer ya. Tapi kalau dia lebih dari 11 digit, berarti kalian pakai string. Nanti di sini kalian infokan kalau dia maksimal 12. Ini contoh ya. Berikutnya kita buat factory ya. Factory. Student factory. Supaya kita tidak input lagi satu-satu datanya, kita akan pakai data random ya. Data yang digenerate otomatis oleh sistem. Kalau di Laravel itu dia sudah punya sudah terinstall sebuah library ya, yaitu Faker PHP ini ya. Jadi kalau kita mau buat nama orang, tinggal nanti kita panggil fake, dia name, nanti dia akan buat nama secara random. Yang pertama kita buat dulu untuk department ID ya. Karena department ID itu sudah kita punya ya, ini ya, dari sini tinggal kita panggil ya. Kita panggil dulu modelnya department dan -2 kita akan ambil secara random ya. Ini random order. Kemudian first diambil yang pertama. Kemudian yang kita ambil itu adalah ID-nya, karena kan kita cuma butuh ID. Berikutnya name ya. Name kita panggil dari fake. Ini dia akan jalankan library ini. Tapi ini sudah terinstall ya di Laravel. Fake kemudian name. Kemudian name ya. Name panggil juga fake. Kemudian di sini ada number file ya. Ini number and string. Kalau kalian mau buat angka random ya, 2 digit, nanti kalian seperti ini. Sini ada tuh number file. Ini saya lupa di mana dokumentasinya ya. Tapi ini kalian tambahkan saja numberify. Nah, ini numberify. Kemudian karena kita butuh 12 digit, kalian kasih tanda pagar ya. Sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau bisa juga pakai between. Kemudian ini baru fake ya. Ini sudah dibuat tapi belum dijalankan. Kita perlu jalankan factory-nya di Seeder ya, sini. Oh ini departemen ya, berarti di student. Ini kita bisa buka dokumentasinya bagaimana cara menjalankan factory yang tadi kita buat. Dan buka Laravel documentation factory. Dan ini kalian scroll, ini untuk buat factory-nya. Dan cara panggilnya itu nah ini ya. Ini kalau kita mau jalankan cuma satu factory. Tapi kalau kita mau jalankan lebih dari satu, ini bisa kalian copy. Dan kita paste di sini. Jangan lupa nama model kita itu adalah student. Langsung klik ya, tetap, supaya dia panggil modelnya di atas. Kemudian ini bukan make ya, tapi create. Kemudian kita akan buat berapa data? Kita akan buat 20 data ya. Kemudian biasanya kita tampung kedua seeder ini
di dalam sini, supaya satu kali panggil dua-dua ini langsung satu kali dijalankan ya. Ini bisa dihapus ya. Ya, ini untuk memanggil kedua seeder ini, kalian bisa buka di dokumentasi ya, cari seed and database seeding, kita scroll ya. Nah, ini. Jadi ini bisa kalian copy, kemudian kita paste di sini, database seeder, dan enter ya. Tapi ingat, kita punya bukan user ya, tapi jalankan dulu departemen seeder ya, jangan jalankan student, karena nanti student ini dia butuh data dari departemen. Oleh karena itu jalankan dulu departemen seeder, berikutnya student seeder. Nah, ini bisa dihapus ya. Ini bisa di close semuanya. Berikutnya kita tangani di bagian model ya. Di bagian model kita buat relasinya antara student dan department. Ya, ini bedanya kalau kalian buat factory ya. Di modelnya juga sudah langsung dipanggil factory. Kalau kalian hapus ini, nanti factory-nya bakalan error. Kalau di departemen, karena kemarin kita tidak buat factory-nya, makanya dia tidak pakai use factory. Untuk buat relasi ya di Laravel, kalian bisa cari Eloquent. Cari Eloquent ini relationship. Ini seharusnya kalian sudah pelajari database ya, yang hubungan one to one, one to many, many to many. Ya, untuk student kan satu siswa dia mempunyai satu program studi ya, atau satu student memiliki satu departemen. Kalau begitu berarti kita pakai belongs to. Ini bisa copy ya. Ini bisa dihapus saja. Jadi satu student memiliki satu buah departemen. Kemudian kita panggil modelnya, model departemen. Oh, jangan lupa buat ini ya, v-label seperti yang di departemen. Nah, ini ada name, kemudian ada name ya, dan yang terakhir itu department ID. Setelah kalian buat relasi di sini, kita buat juga relasi di departemen. Kalau departemen berarti satu departemen itu memiliki banyak student. Kan satu program studi itu mempunyai banyak mahasiswa ya. Kalau seperti itu, yang kalian gunakan itu adalah ini, has many. Ini bisa di copy. Kita paste di sini. Ini bisa hapus saja ya. Bisa juga ditambahkan, bisa dihapus juga boleh. Jadi satu departemen memiliki banyak students. Karena banyak, bentuknya jamak, tambahkan s ya. Kalau ini kan bentuknya tunggal ya, makanya tidak pakai s. Ini jamak berarti tambah s. Jangan lupa panggil modelnya student. Kemudian kita akan generate ulang semua struktur database ya, dari tabel departemen dan juga tabel student, dan langsung juga menjalankan seedernya ya. Untuk membuat hal itu, ini jangan dilakukan kalau aplikasinya sudah digunakan ya, karena dia akan menghapus semua database-nya dan dia akan membangun ulang database-nya. Ini bisa dilakukan kalau kalian masih proses developer ya. Kalau database-nya sudah ada, sudah digunakan, jangan buat seperti ini ya.
Kalian harus jalankan satu persatu. Jadi PHP artisan migrate. Ya kalau kalian sudah dipakai berarti kalian harus jalankan dulu migrate, baru jalankan seeder. Tapi karena kita masih developer, kita bisa langsung migrate fresh. Nanti dia akan hapus, dia buat ulang, kemudian minus seed, baru dia jalankan seedernya. Ini dia buat struktur ulangnya. Kemudian dia jalankan seeder untuk departemen dan juga student. Kalau kalian buka devdb, kita buka di tabel student, sini sudah ada 20 data ya. Ini kan 10, ini 20. Ini kita tampilkan ya, kita tampilkan di aplikasi kita. Kita buat dulu routingnya, sini ya. Nah ini kita tutup sidebarnya, Ctrl B. Kalau kemarin, ini kita buat semuanya manual ya. Ini ada cara cepatnya. Kemudian kalian harus juga belajar cara manualnya. Karena kadang-kadang nanti kalian akan buat root manual ya. Kalau cara cepatnya, kalau seperti ini, kalian bisa ringkas ya. Misalkan untuk student, root, titik 2, langsung kalian panggil resource. Resource ya ini. Kalau resource itu nanti dia akan panggil ini index, create, store, edit, update, destroy, dan show. Slash student kemudian panggil controllernya. Student controller titik 2 kelas. Ya cara ini sama seperti ini. Cuma seperti yang saya bilang, nanti ada kasus di mana kalian harus buat routingnya manual. Jadi kalian pelajari juga cara manualnya dan cara ringkasnya. Ini kalau kita mau lihat hasilnya, kalian buka terminal ya, Ctrl backtick. Ini clear ya, CLS PHP. Kalau CLS yang tidak mau bisa clear ya. Tergantung terminal kalian ini kalian pakai apa, CMD atau PowerShell ya. PHP artisan, kemudian route titik 2 list. Jadi kita melihat daftar routing punya kita. Ini ya, ini yang departemen yang kita buat manual. Ini yang tadi yang student yang kita buat menggunakan resource. Hasilnya sama ya. Departemen ini student departemen create, student create, departemen store. Ini juga ada student store. Ya, ini student store. Oh ini tidak perlu pakai store ya. Nanti bisa kita hapus ya. Dan ini tidak perlu store karena ini metodenya post. Ini kita clear ya, CLS PHP artisan mi route titik 2 list. Ini sudah sama ya. Jadi seperti itu cara ringkasnya ya. Setelah kita buat routingnya, ini bisa dihapus ya, karena ini tidak kita butuhkan lagi. Karena dia akan panggil controllernya. Oh ini copy ya, atau hapus saja. Kita bisa copy dari department. Nah ini. Kalian cari di bagian indeksnya. Ini copy, kita paste di student, paste di sini. Detailnya kalian ganti jadi student. Ini juga ya, student. Ini juga jadi student, pakai S ya, karena dia bentuknya jamak.
Lalu sini kita panggil model student. Jangan lupa di tab langsung ya, supaya dia panggil di sini. Kalau kalian tidak tab, nanti ini tidak dipanggil. Nanti di sini muncul notifikasi ya warna merah. Kalau notifikasi warna merah, berarti kelasnya itu belum diimpor. Ini dia sudah impor ya. Kemudian kita ke student index ya, di resource view student index. Ini kalian bisa copy ya, copy dari departemen index, copy semua, kita paste ke student index, tutup sidebarnya, Ctrl B ya, kita edit dari atas ya, Alt Z. Ini departemen ganti jadi student, ini add student, kemudian ini name, dan departemen ya, kan ada 3 ya, ada departemen atau program studi ya, berarti ini ganti jadi students ya, students, ini jadi student. Kemudian ini berarti student name, ini student name. Kemudian bagaimana caranya kita mencetak nama departemen? Kan yang masuk di database itu adalah ID ya. Kita buka DFDB, sini ID ya. Ini kan tidak ada nama departemen. Untuk mencetak nama departemennya, kita panggil relasinya. Nama relasinya itu kita bisa lihat di database-nya tadi apa. Di bagian student, berarti kita panggil dulu relasinya adalah departemen. Dari sini copy ya, shift alt bawa. Kita panggil departemen, kemudian di departemen itu departemen. Ya ini, dia pakai name ya. Baru kita panggil name-nya. Ini sudah bisa dipanggil name. Kemudian ini ganti ya, departemen ganti jadi student. Ini Ctrl D, Ctrl D, paste. Jadi kalau kalian kunjungi halaman student, ini sudah muncul ya. Ada 20 buah data. Dan ini sudah dibuat random ya untuk program studinya, karena tadi kan kita ambil secara random. Ini 12 digit. Kalau kalian mau atur misalkan angkatan dulu, berarti kalian harus pecah ya. Harus pecah di bagian sini. Ya ini kalian harus pecah ya, NIM-nya. Sekarang kalian buat dulu tahunnya, baru buat kode program studi, baru buat nomor urutnya. Itu harus dipecah-pecah. Nanti di sini baru digabungkan. Supaya cepat kita pakai saja ini ya, 12 digit bilangan random. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan, namanya itu bukan nama bahasa Indonesia ya. Untuk fake ini dia sudah support ya untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Ya ini lokal ya. Kita perlu mengganti lokal kita menjadi Indonesia. Ini ada ya, kalau kita scroll ada Indonesia ya ini. Jadi kita bisa membuat alamat, membuat nama, membuat pekerjaan dengan bahasa Indonesia. Untuk menggantinya, kalian cari di bagian INV sini ya. Scroll ya ini lokal. N-nya kalian ganti jadi ID. Ini sekalian ya, ganti jadi ID. Ini sekalian juga ganti jadi ID. ID underscore ID. Save. Ya, ini tidak langsung berubah ya. Kalau kita refresh, ini tidak langsung berubah. Kita perlu menggenerate ulang untuk database-nya dan factory-nya. Jadi buka lagi terminal, Ctrl backtick, CLS ya, CLS PHP artisan migrate _2 fresh
minus seed. Nah, sudah, ini bisa di close ya. Ini kita refresh ya, sekarang namanya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Untuk CRUD-nya kita lanjut di next video ya. Sekian untuk video kali ini.